Tapi gue rasa fansnya Argentina ini terlalu overreact sih. Gimana mereka kayak cult gak sih? Gue gak berani ngasih Iya gak sih? statement. Hey everyone, welcome back to Unexplained Podcast. Kali ini gue gak kesepian nih. Gue ditemani oleh co-host lagi, beda orang. Dia adalah salah satu yang suka hal trendy Gen Z lah ya, sekiranya. Kenalin diri lo siapa gitu. Oke, hello everyone. Kenalin nama gue Arka. Di sini gue bakal nemenin Kak Nino. Oke, kita kali ini bahas topik yang menarik banget nih soal Gen Z. Banyak banget kita nanti bakalan diskusi tentang performatif, tentang fashion, music, whatever. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan yang disukai oleh Gen Z nih, gitu. Tapi menurut lo, gue mau nanya dulu nih ke lo. Menurut lo Gen Z itu kayak gimana sih? Gitu. Dari apapun itu, personality atau apapun itu gitu. Oke, by the way kakak Gen Z apa bukan? Gue Gen Z dong, what the hell? Oke. No, karena sekarang banyak banget yang gak kelihatan. Apakah gue setua itu? Kayak Sumpah enggak. Oke. How rude. Sorry. Oke, menurut gue Gen Z itu sebenarnya just trying to be genuine aja sih. Kayak trying to be living their life, to be trying themselves. Ya. Let's say kayak ada orang yang anak ini, let's say dia Gen Z, dia suka nge-skate, terus kayak ya udah dia nge-spend hidupnya the whole life-nya di skate, terus misalnya dia suka di fashion, dia nge-spend whole life-nya di fashion, ya dia just try to be genuine aja sama dirinya sendiri sih sebenarnya. Just trying to be themselves gitu. Kayak mereka sebenarnya nggak trying to be hard gitu. Kadang ada juga yang Gen Z yang trying so hard. Tapi ada juga yang genuine gitu menurut gue. Ada yang genuine, ada yang FOMO. Ada yang FOMO. Kita nggak bisa judging juga sih. Just judging by their looks, judging by their anything gitu loh, their visually gitu loh. Karena emang mungkin karena itu hobi mereka. Gitu kayak dari lu mention tadi, kayak ada yang suka Gen Z yang skating gitu, mungkin ada yang suka dengerin musik segala macam, dan itu bakalan kita discuss in the next few minutes in this podcast gitu. Jadi langsung aja kita bahas tentang Gen Z nih. Sebenarnya gue mau punya pertanyaan ke lo nih, kayak misalnya Gen Z itu benar-benar lebih santai soal masa depan, atau kayak mereka ini hanya menyembunyikan kayak kecemasan gitu dengan humor mereka gitu? Oke. Sebenarnya lebih ke go with the flow aja sih ya. Going with the flow ya. Karena nggak nutup juga kalau sekarang tuh banyak banget orang yang hobinya jadi kerjaan. Kayak gitu. Let's say yang tadi, misalkan ada orang yang suka tenis, dia jadi atlet tenis gitu kan. Terus atau misalnya kayak banyak juga yang dari hobinya itu jadi freelance, kerjaan sampingan. Kayak gitu. Jadi bukan yang gak mikirin sih, tapi dapat dikatakan kayak apa ya, kita mikirin tapi kita juga santai aja benar gitu. Sometimes that's life gitu loh, kita nggak bisa taking too seriously. Kalau kita terlalu serius sama kehidupan tuh kayak gimana ya, lo terlalu tegang gitu loh, kayak just be calm gitu loh, ya kan gitu. Kita terus juga butuh istirahat guys, tenang, kita butuh bercanda juga. Sometimes we have to take a deep breath gitu, for a second, for a minute gitu. Tapi menurut gue iya, gue setuju sih Gen Z pakai humor kayak gitu-gitu, karena gue suka juga kalau misalnya gue lagi menghadapi suatu hal yang kayak sekiranya terlalu pressure gitu, gue just answer with humor. Itu juga berpengaruh sama tipikal budaya Indonesia gak sih? Iya, kayak banyak banget orang-orang Indonesia tuh kayak suka bercanda gitu loh. Karena itu jadi stress release juga. Kayak jokes gitu. I don't know ya kalau misalnya di luar negeri kayak gitu juga. Tapi mostly some cases kita bicara di Indonesia ya. Di Indonesia. Jadi mostly orang-orang kalau misalnya dihadapi oleh tekanan kayak gitu-gitu, better kita answer dengan humor, dengan jokes gitu. Iya, dengan jokes gitu. Jadi lebih calming gitu gak sih? Kurang lebih kayak gitu. Terus ada lagi nih, kayak mengapa sih Gen Z sangat vokal terhadap isu sosial, tapi kadang juga sering apatis gitu terhadap kayak politik formal. Kayak mereka kadang kayak gini, my take is this, kayak mereka aktif social issue, kayak misalnya kayak tahun lalu nyebar poster yang warna pink itu. Social issue itu kan salah satu social issue kan, gerakan movement. Tapi mereka kayak politik formal untuk confront these politicians gitu, politician di Indonesia. Mereka sangat-sangat tidak memperdulikan itu loh. Kayak cuman udah kadang FOMO gitu sharing.
it's a good thing to share awareness, tapi kadang untuk kayak polisinya di Indonesia, politik, untuk confirm politiknya di orang-orang di Indonesia tuh mereka jarang. Kadang mereka, gue gak mau terlalu politik, kayak gitu. Gue cuma tahu ini doang sih, kayak gitu. Menurut lu gimana sih? Oke. Is it a good thing or a bad thing gitu? Bisa good bisa bad ya. Tergantung dari orangnya, karena Gen Z ini tumbuh dengan internet satu. Kita tumbuh udah ada HP gitu. Jadi apapun informasi itu gampang banget disebarin di internet, dan kita gampang banget jadinya buat vokal. Benar. Itu satu. Terus habis itu yang kedua, di internet tuh banyak banget, rame banget. Gak cuma isu kemarin kayak gitu. Apalagi internet itu kan juga apa ya, echo chambernya juga kenceng lah gitu. Apa yang kita suka tuh muncul. Karena internet itu kenceng banget aliran informasinya, benar. Yes, jadi nggak nutup juga kalau gue nggak tahu ada informasi ini ternyata gitu. Kayak gue jadi taunya dari teman gue gitu kan. Cuma ya jadinya sih bisa digiring sama orang-orang lain kayak ini mah FOMO nih gini. Iya. Iya, kita juga nggak bisa judging juga sih kadang gitu. Tapi ya sometimes it's a 50-50 sih. In some cases gitu. Iya. So it's not really apathetic gitu. Nggak begitu apatis banget. Tapi ya tergantung individu masing-masing. Kadang ada yang juga ngerti keseluruhan as a whole, or sometimes cuman kayak in the eyes of iceberg gitu loh. Cuma in the tip of iceberg gitu loh. Mereka ngerti cuman gitu. It's a good start menurut gue. Jadi kurang lebih kayak gitu. And then ada beberapa studi juga sih. Ini gue mau nunjukin tentang humor tadi gitu. Oke, humor. Jadi penelitian dari Psychology Lab. Jadi mereka bilang kayak memes as medicine gitu. Kayak how Gen Z use humor to navigate a complex world. Kayak kita discuss tadi gak sih? Kayak dunia ini tuh kayak sangat-sangat riuh, banyak banget. Kayak dunia itu gak bisa stop gitu loh. Kayak the world is just going to be keep dunia going. Cepet banget. Yeah, just keep going gitu loh. That's why Gen Z using humor to as scapegoat gitu. Menurut study ini ya gitu. Itu gue dapat katakan bener banget dan setuju sih. Ya? Karena jujur gue punya temen kayak kalau misalkan dia di tongkrongan, jokesnya tuh ada aja, lucu banget, dan bahkan gue nggak ngira kalau ini orang bisa serius gitu. But hell, posisi dia sekarang udah lebih tinggi dari gue. Dia udah posisi manajer. Cuma kayak gue nggak nyangka aja dia ketika lagi kerja bisa seserius itu. Tapi di luar dari itu gue nggak tahu mungkin stress release atau gimana. Jokesnya tuh bener-bener kayak ya it's medicine gitu. Dia bener kita semua jadinya yang capek. Berarti dia pintar how to switch cewek cowok? Dua-duanya ada. Oke, gitu. Dua-duanya ada. That means that they really good at switching their personality, or they switching at their emotions gitu loh. Kayak mereka pintar gitu loh untuk switching, kadang kapan untuk serius, kapan untuk bercanda gitu. Apalagi juga yang cewek kan juga ada kan. Dan ya cewek ada masa menstrualnya gitu kan. Dan dia tetap bisa untuk ngejokes itu karena gue nggak tahu ya, mungkin itu pengalihannya dia dari rasa sakit kah atau gimana. Benar. Tetap using jokes as a medicine. Crazy. Yeah. It's a crazy thing, but it's happen gitu ya. Next question. Tentang maxing culture nih. Gen Z sekarang suka bahas tentang maxing culture. Sebenarnya gue mau elaborate dulu, maxing ini siapa sih yang menyebari hal pertama ini? Sebenarnya maxing ini adalah istilah yang dipopulerin sama kalau nggak salah tuh sama salah satu influencer di luar, namanya tuh Braden Peters atau dikenal sebagai Clavicular gitu. Dia tuh salah satu influencer yang kayak suka looks maxing gitu loh. Kayak penampilan dia tuh performatif banget, I would say. Kayak dia ngejual diri dia, bahkan kayak sampai dia rela-relain untuk operasi oplas muka dia demi untuk dapat looks maxing itu yang nggak seberapa itu. Karena menurut gue orang itu racist banget sih. Oh really? In real life, iya. That's why ada beberapa orang yang suka dan nggak suka gitu. Iya, that's why I would say so gitu. Tapi ya dia yang populerin looks maxing segala macam demi populerin kata itu sampai rela oplas kayak gitu. Jadi gitu. Tapi menurut lu, gue punya pertanyaan kayak gini. Mengapa sih kadang-kadang sekarang Gen Z suka ada suatu hal yang trending gitu kayak maxing itu, terus suka ditambah-tambahin kayak looks maxing, terus kayak semuanya jadi maxing, fashion maxing gitu, kayak food maxing kayak gitu-gitu.
Kenapa sih kayak gitu-gitu? Suka Gen Z suka nambah-nambah kata-kata vocabulary, bikin sendiri lah gitu, ngarang-ngarang sendiri. Oke, sebenarnya gue nggak tahu kalau dari luar ya, tapi kalau orang Indo yang kita tahu kan suka banget hasbun ya. Iya. Gitu, semuanya tuh dihasbunin Iya, aja iya, dan bener-bener. jadinya tuh kayak digabung-gabungin aja gitu. Dan entah kenapa gue sebagai consumer juga dari konten itu tuh kayak kok nyambung-nyambung aja sih gitu. Iya, Dan iya. lagi rame banget di Sosial media. sosmed gue juga itu kayak lagi rame banget tentang hydromaxing. Apa tuh hydromaxing? Can you like elaborate, jelasin ke gue apa itu? Jadi hydromaxing ini buat ngebantu lu dapetin si looks maxing ini. Lu kayak Jadi- skincare bukan? No, tapi dia lebih ke lu nggak boleh lupa minum air. Pokoknya itu hydro kayak, ya. yes, hydro gitu. Iya benar-benar. Diambil dari kata hydronya itu terus Di-maxingin lagi. Lu harus minum air terus gini buat dapetin looks maxing lu itu biar dapet jawline lah. Iya. Terus habis itu kayak Clear skin lah. clear skin. Iya, terus habis Bener. itu apa namanya? Apa ya? Kayak Biar lebih ini juga gak sih biar lu gak Gitu. dehidrasi, iya gak sih? Iya, terus habis gitu Biar gak capek gitu kelihatannya. lagi rame juga yang kayak di bloated gitu lah pokoknya. Oh, iya. otot yang di Bener. besarin sama Gen Z. Iya, kadang kan ada bloated how to Di-bloat, de-bloat gitu, minum de-bloat at night, maxing gitu gitu. loh. Bener-bener. Kadang tuh Gen Z punya hal untuk kreativitas sendiri-sendiri. Yes. Gitu kayak dari hal yang dirasa kayak biasa aja, terus lama-lama jadi jadiin tren, terus kayak orang-orang jadi hal yang menarik menurut gue kayak gitu. Nah, nggak cuma kayak tadi, kayak kan kita tahu matcha sekarang lagi happening banget. Iya, Even matcha maxing juga ada, bro. Iya, ada. Tapi gue nggak paham sama orang-orang yang suka matcha. Kayak Why? it's just like a fucking grass for me. You just like drinking grass for me. Because karena matcha kan dari tanaman kan. Iya, it is. Kalau Coffee juga sih. kalau coffee, iya I get it. But sometimes, tapi matcha campur susu juga sih. Kopi juga campur susu. Beda Tapi gue nggak tahu ingredient kenapa. awalnya aja. Iya. Tapi menurut gue nggak tahu ya. Gue nggak Nggak suka matcha. suka tapi nggak kayak minum Yang kayak kayak sebulan regular. sekali lah gitu. Kayak lu suka matcha? Gue suka, tapi jujur nggak regular. Kayak kalau kayak daily intake, gue tetap pakai kopi juga sih. Iya. Iya sih, kadang kan kayak bosen juga. Tapi juga ada katanya kalau kebanyakan matcha tuh bikin nggak sehat katanya. Bener nggak sih? Itu banyak banget. Kita nggak punya beritanya. Gua studinya. nggak tahu sih. Kita nggak punya studinya. Tapi kalau kalian tahu atau apapun itu, mungkin bisa bantu komen Let us kali know. di bawah ya. Let us know ya kayak gitu. Tapi gue dengar katanya kebanyakan matcha tuh nggak baik gitu. Matcha sih. Tapi iya. Pokoknya anything sebenarnya simple sih. Anything yang berlebihan nggak baik Nggak baik, betul. buat kesehatan. Jadi ya I get it. Mungkin nggak baik gitu. Tapi nggak cuman maxing menurut gue sih, ada beberapa vocabulary di Gen Z itu yang suka ditambah-tambahin. Apa aja? Gitu kayak misalnya kalau gue mungkin lu nggak tahu ya kan, karena gue suka bergaul di kayak stand Twitter gitu kayak Oke. stand Twitter language. Kadang kayak suka nambah-nambahin kata-kata yang asbun banget. Misalnya sekarang lagi happening banget tentang rolling outnya albumnya Madonna kan. I'm one of her fans gitu. Gue nggak begitu into banget, tapi rolling out dia di Confessions 2 ini banyak banget kayak suka. Dia kan disebut kayak mother gitu, kayak sebagai sosok ibu gitu kan. Dia suka dibilang kayak Madonna, kayak kan depannya M gitu kan iya, gitu. paham. Kadang juga suka disebut kayak Gadona kayak gitu, kayak dianggap diagung-agungkan dianya gitu-gitu. Suka kayak Gen Z ini pinter banget ya untuk buat kata-kata gitu ya. buat apa vocab kayak gitu nggak cuma situ deh, kayak gue notice juga di beberapa sosmed juga kayak di komen misalnya ada orang masak apa nih tapi kelihatannya nggak enak gitu, digabung sama bahasa Inggris jadi kayak kalau kita ngomong do and don't kan, kalau do kan berarti kan konotasinya kan ke negatif gitu kan, dia ngomong enak tapi jadi enak N ke atas T jadi enak. Gue juga bingung tuh banyak banget kayak gitu. Tapi cakepen loh kak, tapi gantengan loh kak. Sometimes kayak otak-otak Gen Z ini perlu di study deh, kayak kenapa mereka bisa menciptakan sekreatif itu gitu. Menurut gue ya hal yang sangat-sangat. But do you think it's negative or positive? For me tergantung konteks sih. Ada juga yang kata-katanya berlebihan sih. Oke. Ada yang kata, soalnya kata-kata ada yang negatif juga gitu. Jadi soalnya gue nggak mau kayak menyebut. Soalnya tadi kayak bilang tadi kayak menyambungkan dengan Tuhan kayak gitu-gitu kan, itu udah cross the line gak sih? Kayak gitu.
So ya, terus udah lagi nih tentang performative culture nih, masih ngomongin nih. Terus tentang trendy soal apa sih namanya headset kabel. Oh iya. Itu gue lagi bingung rame. deh kenapa Gen Z sekarang bring back those trend gitu loh. Kenapa mereka lebih suka pakai kabel earphone yang ada kabelnya gitu loh. Oke. Menurut gimana sih? Gue sebenarnya ada lihat juga beberapa selebriti ya yang pakai, dan kebetulan teman gue juga suka sama itu selebriti. Oh iya. Kayak let's say Sabrina Carpenter. Oh iya. Itu kan iya, juga iya. ada ya foto di mana dia lagi pakai wired Bener, wired earphone. juga. Dan teman-teman gue mostly emang pakai wired karena memang itu yang apa namanya? Accessible, terjangkau juga, dan bener. ya let's say nggak semuanya juga punya duit buat beli. I agree. Iya, karena sekarang kan dengan kemunculan earphone yang Bluetooth kan otomatis harganya lebih mahal. Yes. Dan kabel tentunya agak turun dong sekarang harganya. Dibandingkan Dan yang- kedua mungkin juga salah satu faktor adalah mereka malas ngecas kali ya. Mungkin salah satu juga. Ngecas earphone kayak Bluetooth itu karena kan butuh waktu yang lama. Iya, cukup lama. Males nunggu. Kadang kayak misalnya mereka mau cabut nih keluar nih. Tapi lupa dicas. Maksudnya Udah mau keluar dulu. casingnya belum lupa dicas nih. Terus kayak aduh males banget. Untungnya gue ada cadangan, the backing up, yaitu kabel earphone ya kayak gitu. Sebenarnya kayak yang gue bilang tadi sih, just trying to be genuine aja gitu. Kayak kalau emang gue punya yang kabel ya udah, gue cuma punya yang Bluetooth, wireless gitu. wireless Bluetooth. gitu ya. Ya udah gue pakai itu. Cuma kayaknya yang tadi ya, karena mikirnya kalau yang Bluetooth tuh aduh harus gue cas dulu lagi. Bener. Karena Sebenarnya ada reasoningnya kan, nggak. ada pasti. Tapi ada orang yang bilang kayak, lu performatif pakai kabel kayak gitu-gitu, lu ngeribetin diri lu sendiri kayak gitu-gitu. Ya, nggak Lu nutup gimana kemungkinan sih sih. kayak sama orang-orang kayak gitu? Kalau Ya. reaksi lu gimana sih? let's say gue yang diserang ya misalnya ya. Iya gitu. Let's say kalau gue yang diserang kayak gitu ya gue bakal I don't give a fuck. Iya. Actually, karena ya gue let's say gue lagi make yang kabel karena si wireless gue lagi dicas, terus kayak gue lagi pakai yang wireless karena gue lagi nggak mau repot gue sambil Bener. commuting atau apa kan agak Iya, repot ya, udah pakai kabel gitu. Cuma ya mungkin ada kalanya juga mood dimana one day gue pengen kelihatan, aduh kayaknya bagus deh kalau estetiknya waktu itu pakai Iya. yang kabel. Tergantung gitu. occasionnya ya. Ada yang kayak fungsional, ada yang lebih ke estetik. Lagian Gitu. gue punya dua, gue nggak harus siapa sih? Iya. Kayak emang gue ngerugiin lu ya, gue pakai kabel earphone ya. Barangnya juga gue jaga gitu. Iya. Nggak kayak tadi gue beli terus gitu enggak. Bener, guys. like- Elektronik. Bener-bener kayak tadi we really should kayak nggak perlu begitu peduli sama omongan orang gitu kayak gitu. Iya. Gitu. Terus next case-nya lagi tuh selain kabel earphone, ada juga yang mereka tuh Gen Z sekarang lagi ngepopulerin tentang kamera digital nih atau kayak old iPhone atau kayak Iya. iPod yang masih kecil, Yang masih jadul kecil. banget. Itu mereka pakai kayak gitu lagi gitu. Menurut lu kenapa sih mereka bring back those items yang harusnya sudah ditinggalkan? Kayak sekarang kan udah ada iPhone, udah ada HP gitu, kayak semuanya terkonek dari kamera, dari apa itu musik segala macem. Kenapa sih mereka kayak balikin itu lagi, trending lagi gitu? Oke. Gen Z itu tumbuhan tadi kayak gue bilang tuh kita udah tumbuh sama teknologi. Udah ada HP, semuanya punya Bener. HP. Kayak kita mau bikin yang nostalgia semuanya bisa dari HP gitu. Iya. So that's why menurut gue ya kita itu kenapa balik lagi ke masa-masa lama karena kita nyari autentiknya. Benar. Kita mau nyari experience-nya kayak zaman-zaman dulu kalau gue pakai kamera film tuh kayak gimana sih Iya. hasilnya, kayak dibandingkan misalnya gue nggak nutup ini ya kemungkinan di aplikasi store aplikasi gitu sekarang banyak banget kayak vintage cam, dash Iya. cam yang kayak gitu-gitu banyak banget itu. Cuma autentiknya tuh beda gitu feelingnya. Beda, Dibandingkan gue make mengoleksi kamera koleksi itu sendiri ya gitu. benar. Iya. Ya gue setuju sih gitu. Kadang kayak kita balikin itu juga karena ada Gen Z yang mungkin terlahir belum mempunyai itu. Yes. Gitu. That's why setelah kayak dewasa gitu mengoleksi lah gitu kan, kita kan udah terlewat sekarang udah apa udah HP kan. Udah pernah nyoba HP. Kita cuma pengen tahu yang belum pernah kita coba kayak Iya. kamera digital. Waktu dulu kamera digital gue kan jadi juga. Kamera digital tuh kayak apa ya? Belum accessible.
kayak orang-orang profesional doang yang pakai menurut gue. Dulu kayak wartawan kalau nggak salah kamera-kamera kayak gitu. Jadi jarang kan yang Jarang-jarang yang pakai gitu. pada mau Kayak experience lebih ke experience aja sih gitu. Tapi lo ngoleksi juga? Gue enggak sih, karena gue sangat gimana ya, suka yang kesimpelan. Oh ya gitu. simpel aja. Sih gitu. Terus juga gue susah ngerawatnya. Mungkin kalau kamera mungkin gampang kayak apa sih debu, terus kayak jamuran, kayak gitu-gitu. Gue nggak bisa ngerawat barang. Jadi Makanya nggak nutup juga loh, ada yang nggak punya hobi, nggak punya niche-nya, misalnya gara-gara mereka tuh males ngerawatnya atau kayak males banget untuk maintainnya tuh nggak tahu juga kenapa. iya, benar. Jadi menurut lo mereka mau ngebalikin tren itu kayak lebih ke fungsional ya? Apa juga tren juga experience menurut gue. Benar-benar. Itu sih. Tapi juga nggak nutup juga sih, kayak kalau emang experience bisa jadi fungsi juga, why not? Iya. Gitu. Apalagi zaman sekarang banyak yang nyari dan jadi bisa jadi ladang cuan, bisa disewain. Benar-benar. Gitu. Oke, ngomong soal experience nih. Kira-kira Gen Z ini ngelakuin sesuatu itu kira-kira karena mereka suka atau karena ingin terlihat melakukannya, kayak ikut FOMO gitu. Menurut lu gimana? Aduh gue takut diserang nih kalau gue ngomong. Let's say mereka suka, tapi balik lagi internet sekarang luas banget. Kayak bisa jadi kayak mereka emang lagi nyari hobi juga, terus kebetulan mereka suka, mereka lihat di internet, jadinya mereka ikut-ikutan gitu kan. Dan gue bingung lagi untuk mengatakan kayak FOMO poser, kayak gitu-gitu. Dan susah sih. Ya? Agak susah sih. Iya. Kadang-kadang emang gimana ya? Ada orang tergantung individualnya. Kadang ada yang kayak ngelihat sesuatu, oh gue pengen kayak punya dia deh, kayak mungkin dia ngeliat estetik kayak judging estetik kayak. Gue pengen deh punya kayak, misalnya ada teman satu tongkrongan bawa kamera, gue pengen deh punya kamera digital, terus ikutan beli. Iya, terus ikutan beli, koleksi juga, tiba-tiba punya lebih banyak. Bener. Terus dari situ mungkin akan mulai jadi kesukaan gitu. Atau mungkin emang dari awal mereka ada yang suka fotografi, dan soalnya mereka kayak pakai kamera digital. It's depending kali ya. Oke, itu kan buat kamera ya. Tapi sekarang tuh juga lagi banyak banget orang yang FOMO buat nge-gym. Oke, iya kan? FOMO Jadi nge-gym. At least itu sehat lah ya. Itu sehat. Oke, gue FOMO-nya ya, nggak FOMO yang negatif ya. Yes. Cuma di sini yang jadi masalah adalah ketika gymnya sasalan. No. Based on teman-teman gue ya. Ketika mereka jadi konsumtif, beli baju gymnya, itu banyak banget. Meanwhile baju itu something yang kayak kita bisa reuse. Kita bisa pakai lagi gitu. Bener. Jadinya malah lebih ke konsumtif dan nggak kepake. Fungsionalnya tuh jadi kurang. Gitu. Bener. Sayang banget jadinya. Dan kayak ke kamera tadi deh misalnya gitu kan, di koleksi kameranya, tapi gue juga nggak tahu nih pakainya. No, I mean like lu ngoleksi karena emang itu series apakah, atau emang lu kayak sekadar pengen punyaan aja. Iya. Something like that. You have to be wise guys gitu loh. Yeah, we have to be. I think it's applied to everybody, kayak we have to be wise on every spending kayak kita pakai gitu. Apakah ini akan berguna ataukah kayak cuma jadi simpenan gitu. Actually gue juga baru-baru ini beli air fryer gitu. Karena gue lagi mengurangi makanan kayak tepung, gorengan, minyak gitu. Dan sekarang karena gue jarang masak, karena jarang doing grocery shopping gitu-gitu, it's just sitting there gitu, air fryer gue gitu loh, kayak sayang banget. Tapi mungkin karena gue sibuk kerja, jadi kayak belum sempat grocery shopping. That's why kayak I get it, their point of view gitu loh. Tapi untungnya kayaknya sampai sekarang gue belum lihat deh ada orang yang ngoleksi air fryer ya. Jadi maksudnya baru. Tapi udah kan diem aja. Iya, baru seminggu sih, nggak kayak diem doang sebulan 2 bulan kayak gitu, baru seminggu. Karena emang lagi hektik banget kayak gitu-gitu. Iya nggak sih? Masih oke lah kalau gitu. Oke lah ya. Maksud gue juga kayak nggak lu ngebeli air fryer yang lain gitu loh. Bener. Enggak ya benar. Gitu. Masih oke lah ya. Gue ya. Kayak lu FOMO-FOMOan gak apa-apa guys. Mau ikut upgrade diri gitu. Lu FOMO untuk upgrade diri lu gitu. Bukan untuk something negatif yang bakalan jadi waste, sampah gitu lah. No, don't be. Ini kita masih bahas tentang performative nih ya. Tapi gue masih mau piggyback again dari yang ear wire. Yang tadi kabel earphone. Kalau tadi kan Jesse kan lebih kayak mungkin kayak estetika, fungsional. Tapi ada juga nggak cuma di kalangan Gen Z loh yang pakai earphone ini, ada juga
salah satu contohnya case adalah ini mantan wakil presidennya Amerika Serikat, yaitu Kamala Harris. Dia terlihat pakai foto gitu, di capture gitu sama jurnalis atau apa gitu, fotografer, pakai kabel earphone. It's not for FOMO, bukan untuk FOMO atau apa, tapi ini lebih keamanan, safety. Oh, keamanan. Iya. Jadi karena dia punyanya itu. Iya, kadang kan tadi kita bahas kayak lebih ke fungsional, kayak malas ngecas, ada juga yang kayak lebih estetik, pengen terlihat keren gitu. Kalau ini lebih keamanan. Ini lebih salah satu POV yang baru banget nih. Karena ini gak sih kalau wireless tuh sinyal Bener, kan, takut disadap. Iya, apalagi ini tentang keamanan negara. Mungkin that's why she use it. I think ada salah satu interview gitu kayak dia bilang, dia confess gitu, kayak ngomong langsung gitu, kayak buat pernyataan gitu loh, kayak iya ini lebih keamanan. Lu nggak bisa kayak gitu-gitu ngomong di depan telepon gitu-gitu. Apalagi tanpa pakai earphone gitu ya. HP bisa tersadap cepet banget. Apalagi pakai earwire Bluetooth kan. Kayak itu tuh gampang banget bisa disadap. Apalagi sama intelijen asing mungkin ya, sama ya tahu sendiri lah, Amerika tuh sangat-sangat negara yang sangat-sangat apa ya? Bebas. Lagi gue. Freedom ya. Tapi ada juga ya kayak negara yang sangat risih gitu loh, kayak paling NPD lah. I would say negara paling NPD gitu, kayak not everything is revolve around you, tapi I get what their intention, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka trying to protect gitu loh. I get it gitu. Kayak Indonesia juga NPD sekarang. Gitu. Gue mau pergi negara juga kena pajak lagi. Tapi lu salah satu orang yang pengen kabur aja dulu gak sih? Jujur pengen banget. No reason to stay here. Kenapa I'm so tuh? sorry to say this. Apakah karena pasti ada alasan gak sih kayak gitu? Kayak mungkin kayak lapangan pekerjaan kah, atau karena situasi tertentu kah, atau gimana gitu? Ini kalau pakai bahasa Gen Z-nya ya. I don't see my future in here. Oke. Kayak beneran abu-abu banget, kayak dead banget, mati. Kayak meanwhile kalau kita lihat orang-orang yang udah pergi lah, katakan keluar, yang udah pergi bereksperience jauh gitu, keluar negeri. Mereka lebih banyak keberhasilannya gitu, even kayak life more tough gitu di sana, lebih keras. Tapi negatifnya adalah lo harus starting over. Iya, itu dia. Iya. Tapi it's a good thing. Karena di mana ya, di luar tuh tergantung negara yang dituju juga sih. Kayak apakah itu akan memberikan benefit ataukah enggak gitu. Ada negara yang kayak mempedulikan citizennya, ada juga negara yang enggak mempedulikan citizennya. Kayak negara siapa? I'm not gonna say the country gitu. But I think you guys can guess it gitu loh. Ya. Oke. Masih bahas tentang performative culture lagi nih. Karena ini Gen Z ini selalu dihubung-hubungkan dengan performative gitu loh. But tadi kan kita udah bahas tentang kayak kabel wireless, terus apalagi tuh fashion, kamera segala macam. Ini juga tentang musik nih. Oke, musik. Sekarang kan kita tahu sendiri musik sekarang udah bisa didengar di manapun, di streaming service, di HP, di laptop, tablet segala macam kayak gitu-gitu. Nah, tapi sekarang juga ada lagi trending mengoleksi CD atau vinyl gitu. Oke, itu yang piringan gede. Piring hitam gede gitu. Mereka ngoleksi misalnya, tapi sekarang masih ada loh kayak artis gitu-gitu yang masih ngerilis bentuk vinyl. Really? Selain ngerilis digital gitu. Iya, masih ngerilis. Tapi mungkin productionnya masih dikitin kali ya, karena mungkin udah perkembangan zaman gitu mungkin. Tapi ada juga yang masih beli gitu. Karena harus ada alatnya juga gak sih untuk nge-play? Iya, alat player gitu. Nah, menurut lu itu bener-bener mereka ngoleksi vinyl tuh karena kualitas musik atau kayak sekedar simbol? Kayak oke, gue orang yang suka ngoleksi barang-barang barang-barang antik. Barang antik nih gitu. That's why gue ngoleksi vinyl kayak gitu. Menurut lu gimana sih? Let's say misalnya kayak artis yang gue suka ini memang ngerilis versionnya tuh gitu. Siapa tuh? Artis yang lu suka siapa tuh? Jujur artis yang gue suka kayaknya gue nggak tahu deh kalau dia ngerilis vinylnya apa enggak. Cuma let's say aja satu orang ini. Oke. Let's say kita kasih contoh ya, misalnya Taylor Swift ngeluarin vinylnya, versionnya gitu. Terus misal gue suka banget sama dia, kayak siapa sih fans yang kayak nggak rela untuk spending gitu. Even kayak gue nggak punya gitu alatnya. Tapi mungkin gara-gara itu gue jadi beli.
Iya. gitu. Itu karena gue suka sama artisnya. Jadi it's Artisnya, not about bener. the authenticity-nya gitu. Itu kalau ngomongin about dari sisi fansnya mungkin ya. Iya. Cuma nggak nutup juga ada orang yang kayak beli untuk dikoleksi terus Koleksi. jadi pajangan. Iya, Kayak gitu. kayak cuma just sitting there in their room gitu loh. Iya. Tapi ada juga fans yang beli karena emang pengen nge-boost salesnya artisnya itu loh. Ada juga yang kayak gitu, yes. Kadang kan mereka artis-artis gitu kan udah fanatik gitu kayak, oke, artis ini kita harus dukung, terus kayak sales mereka di first week tuh kayak harus berapa Harus juta, naik, berapa harus keping kayak ngalahin gitu-gitu. gitu. Heeh. Itu udah menghilangkan fungsional vinyl CD keping guys. Kalau kalian mau tahu, yang kalian harus tahu adalah kalian mau beli CD keping adalah untuk menikmatinya. Yes, karena ini For whatever reason gitu, itu fungsional utamanya. Tapi kalau ada fungsional lain kayak boosting sales, I think it's up to you. Tapi udah kalau over terus melepas. jadi sampah janganlah gitu. Iya. Karena contoh lainnya juga kayak album K-pop deh, let's say. Sampai sekarang kan mereka masih pakai album fisik juga Bener. kan. Dan itu banyak banget kalau gue lihat di Twitter salah satunya kayak fans-fans dari satu negara ini, fans-fans Yeah. K-pop kayak pasti tahu dari negara mana. Dan mereka suka overspending untuk naikin salesnya. Dan itu barang-barang albumnya jadi sampah. Wow, sayang Sayangnya banget. kayak gitu. Dan mereka cuma ngambil limited merchandise doang, let's say kayak photocardnya yang kayak gitu, Oh, terus iya. booknya udah dibuang aja. Dibuang aja, aduh sayang banget. Itu malah jadi sampah. Jadi Iya. please be wise guys. Please be wise with your trash you guys. Recycling, apalagi tuh? Reuse Itu. Tiga itu recycle, sih. ya. Terus ada lagi nih tentang estetika. Berarti berarti lu setuju ya? Berarti orang-orang ada yang lebih mentingin estetika Iya. daripada fungsi gitu ya? Setuju Ada, ya? nggak nutup juga untuk orang-orang yang lebih mentingin estetika terus kayak ya udah it's just sitting there. Terus juga gue ada satu artikel gitu kan dari Los Angeles Times gitu. Judulnya kayak singkat banget, The Resurgence of Vinyl Records. Berarti ini artinya vinyl records ini udah mulai trending lagi nih di kalangan Gen Z kayak gitu-gitu. Kayak making a comeback lah gitu lah. Nggak cuman tapi making comeback ini kayak lebih case-nya di US teh. Tapi ada temen gue juga di Indo, dia ada juga suka koleksi vinyl. Tapi di Indo tuh kayak akses beli vinyl yang terbaru tuh susah. Ya gue cuma tahu yang kayak di Blok M tuh yang kuno-kuno tuh. Iya, di Blok M lantai bawah berapa itu? Gue suka. Ya itulah. Iya, gue suka ngeliat banyak sih koleksi-koleksi antik vinyl gitu di Blok M. Tapi juga ada beberapa yang terbaru, tapi kayak cuma 1-2. Jadi itu harganya 2 kali lipat harga yang di luar. Mungkin karena mungkin susah impornya kali ya. Mungkin. Karena market Indo tuh ya susah sih kalau misalnya artis-artis luar gitu masuk. Dan rupiah lagi lemah guys. Rupiah lemah. Berapa sih sekarang? 18 ribu ya masih Iya, ya? kemarin gue cek. 17,9 kayak. I mean, kerja gak sih pemerintah kita tuh? Dan anyways, kayak maksud gue kalau emang final jadi naik lagi, kayaknya juga nggak masalah deh. Tapi yang jadi masalah di sini tuh kayak akses kita untuk denger music. Kan Iya. kita final kan buat music ya, gitu kan. Akses kita untuk denger music itu udah banyak banget, gitu kan. Banyak lah aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai sehari-harinya Iya. ya. Dan pastinya kan kayak kita denger music, ya gue speaking dari sisi sudut Experience, pandang iya, dari Gen Z pandang aja lo, ya. ya. Kayak kita mau gue bangun tidur gue denger musik, gue lagi siap-siap gue denger musik, gue di jalan denger musik, semuanya sampai dengan ditutup gue mau tidur kadang gue denger musik juga gitu. Dan kayak itu nempel di gue 24 jam dan efisiennya tuh ya gue di HP gitu yang paling gampang. Oh iya. Gitu kayak karena Gen Z kayaknya nggak ada yang lepas dari HP-nya Dari gitu, HP, kecuali benar. HP-nya mati udah. Iya. Bener, kayak Gen Z tuh kayak semua orang juga kayak susah lepas HP sih. Iya, Gak jadi- cuma Gen Z, bener. Ya kita just trying to be genuine aja sih. Iya. Tapi menurut lo nih Gen Z ini sedang menciptakan sebuah movement budaya baru gak sih? Atau kayak emang mendaur ulang budaya lama tapi dengan kemasan baru gitu? Opsi 2 ya kayaknya. Opsi 2. Mendaur ulang lama dengan budaya lama dengan packaging kemasan yang baru. Benar. gitu. Karena mereka kan suka bikin istilah-istilah baru juga kan? Yes, Dari gitu. budaya itu kan gitu. Dan itu cuma maksudnya kalau based on istilah tadi itu cuma dari Iya. hal simple. Misalnya gue minum air Iya. hydro terus ditambahin hydromaxing. Iya, gitu. Kita kalau minum biasa ya udah kita minum air minum biasa. Yes. Bukan udah Gen Z udah macam-macam itu. Dan kayak misalnya kayak si Digicam tadi gitu Iya. kan. Itu kan yang hal yang udah jadul gitu tapi sekarang mungkin lebih ke skill-skill fotografinya mereka Bener. yang sekarang udah beda dan banyak banget hal yang bisa dieksplor sekarang Iya. gitu. Gitu sih.
Terus juga ada lagi kayak misalnya di generasi berikutnya tuh kita semakin autentik apa performatif sih? Kalau di in the future kalau lu lihat sekarang Gen Z ini, takutnya gue ngerasa kayak gini loh, kayak ini Gen Z nih misalnya pas tua nanti itu kayak masih performatif nggak ya mereka sesuai kayak sekarang ini? Apa gimana menurut lu? Oke, gini deh. Kalau misalnya di masa, gue mau nanya balik ya kalau, karena gue bingung juga ngejawab ini. Tapi menurut lo, kalau misalkan kita udah di masa depan nih, tapi kita ngelihat suatu hal yang used to be authentic, tapi itu malah jadi kelihatan kuno. Menurut lo itu autentik atau kuno? Untuk generasi baru mungkin dibilang kuno. Generasi di bawah Gen Z, gue nggak tahu udah istilah di bawah Gen Z itu apalagi udah banyak banget ya. Tapi untuk orang-orang Gen Z sekarang yang untuk udah ikuti masa itu, ya I would say so. Authentic, iya. Ya, let's say untuk sekarang kayaknya gue nggak ngelihat someone yang bener-bener authentic gitu, kecuali emang lu ngebawa suatu hal yang baru, gitu, dan itu bener-bener happening gitu untuk sekarang. Karena kalau sekarang gue jadi ngeliat semua orang sorry banget tuh, even gue juga Gen Z, kayak kita semua jadi kayak performative guys, kayak we're just doing things biar kelihatan. Dan gue nggak bilang semuanya, tapi most of us gitu yang kayak gitu. Dan susah, kayak nggak banyak yang bener-bener autentik tuh. Buktinya influencer sekarang, let's say yang niche terkenal about fashion itu lagi. Iya, benar-benar. Itu sih. Yeah, I agree. Most of it kayak gitu. Terus juga ada beberapa lagi artikel gitu kayak apa yang nge-backing data yang lo bilang tadi sih, kayak performative males, Gen Z irony and the death of sincerity gitu. Sebenarnya artikel itu kayak bilang kayak sebenarnya tuh Gen Z, ironi Gen Z, performative kayak gini-gini tuh kematian dari kayak apa sih namanya, kayak kejujuran mereka nggak sih, kayak sincerity to their personality. Kayak misalnya ada yang juga misalnya bilang kayak bukan sekedar fungsional tapi lebih kayak estetik kayak gitu. Apakah itu FOMO tadi? Berarti lo setuju ya dari artikel yang dibuat ini ya? So far gue setuju. Karena itu nggak nutup juga. Sekarang tuh ada istilah lain juga. Ada yang judulnya, misalnya ada orang yang autentik malah dapat sebutan kayak, ih lu sok paling niche deh. Iya. Jadi kayak ada juga yang jadi ngehindarin itu gitu. Jadi makanya kayak banyak yang kayak choosing their own path, itu jadinya kayak udah gue jadi normis aja gitu. Cuma maksudnya normis sekarang tuh nggak yang kayak basic banget juga loh gitu. Iya. Tapi gue juga rada kasihan juga sih sama yang kemarin trending performative males itu. Why? Kemarin tuh sempat ada event gitu di Jakarta mana ya? Gue tahu, iya. Performative male gitu. And then they got a lot of backlash for it gitu loh. Apalagi kan sebenarnya performative itu kan lebih yang di dapat perhatian itu kan performative males ya gitu. Kayak yang cowok-cowok itu harusnya kan kita lebih appreciate nggak sih cowok-cowok yang lebih suka mengekspresikan diri gitu. Karena menurut gue waktu itu komenan itu sangat-sangat menyudutkan gitu sih, kayak ini malah membuat kayak cowok-cowok jadi susah mengekspresikan diri nggak sih kayak gitu-gitu. Karena fenomena lagi ya sekarang yang paling heboh kayak let's say kan sekarang tuh stereotipnya kalau performatif cowok pakai cardigan, kacamata, megang maca gitu kan. Terus gak nutup. Ada juga yang bilang kayak ada yang cowok yang nggak minus tapi pakai kacamata kelihatan nerdy gitu. Iya, buat dapat looks terlihat. Terus habis itu mereka mah dikatain sama yang lagi viral sekarang boti gitu. Terus jadinya kayak jadi males aja gitu kayaknya. Iya, gue juga nggak setuju sama gerakan-gerakan yang lagi viral sekarang, gerakan anti body, kayak karena nggak ada kegiatan lain gitu yang positif gitu. Ya, itu vandalisme guys. Vandalisme. Dan juga kalau kalian melakukan kekerasan kayak gitu-gitu dan harming individuals, kalian juga dapat ancaman pidana loh kayak gitu-gitu. So be careful of what you're doing gitu, menurut kita gitu. Oke, so I think that's enough about Gen Z and performative. And then we're gonna play a games. Jadi kita ada games, mungkin dari salah satu nih kan bisa kirim posternya di situ, chop and tense. Jadi kita ada dua pilihan, tense or chop gitu. Jadi kalau tense tuh berarti lo setuju, kalau chop artinya lo nggak setuju. Gitu. It's just like a game for agree or disagree gitu loh. Oke. Jadi salah satu kameramen atau behind the scene crew ini bakalan ngasih pertanyaan ke kita nih gitu. Terus kita jawab kayak tense or chop gitu. Oke. First question apa?
Looks matter lebih dari personality di first impression. Lo hard question. Gue kayaknya tense deh. Gue agree buat di era sekarang ya. Ini Gue for masih me. bimbang nih. Berarti pertanyaannya adalah personality atau apa tadi? Atau looks. Looks ya. Karena kalau menurut gue dulu ya, ini mungkin gue Oh iya. gue takutnya gue ngegiring lu. Oh iya, gue tense deh. Kenapa lu tense? Karena ya personality lebih menarik menurut gue. Kalau Ini personality ya, bukan looks dulu ya. Looks matter lebih dari personality. looks Looks matter. Oh iya. Looks dulu. Aduh gue bingung. Kayak Lu gue sih tetap tense deh. tense ya? Gue tense deh. Karena zaman sekarang tuh sorry banget, gue bukannya tipikal orang yang judging books by its cover, tapi kayak sekarang looks itu udah jadi bentuk how you communicate gitu loh. Iya. Gitu. Dan itu juga nunjukin personality lu by how you Bener-bener. looks gitu. I mean that's how you gonna like present yourself gitu. Yes. Kalau lo nggak bisa present yourself, berarti there's something wrong with how you mungkin lo nggak kurang pede gitu kayak gitu. Iya. Itu jadi salah satu interpersonal skill lah. Iya, menurut gue. benar. Oke, next question. Pretty privilege is real. Oh iya. Oh Yes. iya. I think it is. Di era sekarang iya banget sih. Karena kalau gini loh di tongkrongan, ini gue base ngeliat dari tongkrongan aja ya. Kalau misalnya ada orang yang kayak misalnya agak chop gitu kelihatannya gitu, kayak udah Nggak diajak ngobrol. nggak diajak ngobrol kayak gitu-gitu. Ada loh kayak gitu, Atau kayak kan diajak parah ngobrolnya banget. kayak di belakangan kayak misalnya semuanya udah selesai terus tiba-tiba baru kayak ngobrol. iya lu gimana gini. Kayak gitu. Tapi I think matter. Terus juga di dunia influencer, di dunia KOL kayak gitu-gitu, it's kinda matter Iya, gitu loh. Pretty privilege karena Pretty muka lu jadi privilege. hook. Bener jadi hook. Jadi hooknya brand gitu-gitu. Bener. Oke. Selain itu ya, selain apa namanya kayak jumlah followers kayak gitu-gitu ya. Gitu. Looks matter. Bener. Oke, next question. Posting aktivitas positif di media sosial seringkali cuma cari validasi. Cuma cari posting apapun Posting aktivitas positif. positif. Ya, let's say lu lagi ikut lari. I think gitu. Chop bisa sih, karena kan mungkin kayak gimana ya, kalau gue dulu ya kali ya kasih feedback, kasih opini gue ya, mungkin kayak kita nggak bisa judge juga sih kalau aktivitas mereka dibilang apa tadi validasi gitu, mungkin kayak pengen ngasih update ke followersnya gitu. Ada no baca ya, kalau lu gimana tuh? Gue based on gue dan teman-teman gue, kita ada juga tipikal yang kayak gue update biar iya cari validasi gitu kan, kayak oh ini orang ternyata lagi sibuk nih gitu. So don't bother me guys, karena gue juga tipikal orang yang nge-DND HP gue kan selain buat kerjaan. Jadi kayak gue upload Everybody busy gitu. Iya, everybody's busy gitu. Dan ada orang yang kayak nggak bisa nih untuk diganggu banget gitu. Terus ada juga orang kayak, gue seneng deh kalau gue dapet pujian, gue dapet, gila lu ikut lari nih. Misalnya gue lagi upload lari gitu tadi, gitu. Iya. Gitu sih. Jadi kayak I get it. kesenangan aja. Iya. Oke, next question. Green flag sekarang terlalu dibesar-besarkan. Iya banget lagi. Green flag terlalu dibesar-besarkan. Gue Green gampang banget flag. ya ngasih ini Malah statement. menurut gue red flag juga dibesar-besarkan gak sih? Selain green flag, karena kan banyak banget cowok red flag, terus kayak cewek red flag kayak gitu-gitu, tindakan red flag kayak gitu-gitu. Bener sih, bahkan sampai ada istilah baru beige flag, if you know. Apa itu? Jadi kayak misalnya udah ngasih hint-hint yang agak ngarah ke red flag, it's called beige flag. Gitu. Oke, about this gue setuju karena menurut gue sekarang bare minimum bare minimum malah jadi suatu hal yang ini loh, apa ekstra gitu. Ekstra jadi green flag. Iya, jadi kayak itu bare minimum gitu, kayak itu kayak bukan something yang kayak wow harus banget gitu. Iya, I agree. So tense. Oke. Sama aja kayak si red flag tadi terlalu dibesar-besarkan. Ada lagi? Healing sekarang udah jadi alasan buat boros. Healing ya, tense. Healing jadi alasan boros menurut gue. Lo apa? Healing lo nggak jadi alasan apa tuh? Berarti? Oke.
Let's say kalau menurut gue ya, balik lagi nih dari perspektif gue, gue adalah tipikal orang yang udah ngebudgetin nih per bulannya ini untuk ini untuk ini gitu. Cuma gue nggak tahu ya kalau itu di sudut pandang teman-teman gue atau orang lain penonton pun kayak apakah itu malah jadi gue ngebudgetin untuk keborosan gue kah atau gimana. Tapi ya let's say gue ngerasa cukup aja. Cukup aja. Gitu. Kalau gue iya. Kayak gimana ya? Kadang kalau misalnya healing gitu, ada orang yang berusaha menjustifikasi their spending gitu loh, kayak oke, gue habis healing, gue habis beli apa nih, beli barang-barang ini nih mewah gitu-gitu. Terus gue healing soalnya habis stres gitu, jadi konsumtif kan. Tapi tergantung orang-orang sih gimana healingnya, konteksnya tuh gimana. Ada healing yang kayak lebih nggak konsumtif, kayak lo bilang tadi, misalnya kayak udah budgeting kayak gitu-gitu, spending wise lah gitu. Tapi ada juga orang kayak gitu, jadi ya so tense. Yang dikit-dikit self reward, please be wise. Be wise. Ada lagi? Any question, Games? FOMO adalah penyebab terbesar orang overspending. FOMO adalah overspending. Iya, tense. Iya, saya setuju juga gue. Iya. Bener. Overspending. Kayak misalnya orang-orang kayak ikutan overpriced matcha, beli overpriced matcha. Terus kayak beli karena penasaran terus kayak harga ternyata overpriced terus juga rasanya mid ternyata. Matcha termahal yang pernah lu beli harga berapa? Waktu di Jepang gue beli Jepang karena gue pernah ke Jepang gitu kan. Terus gue waktu itu nyoba karena di Jepang lagi mereka kan terkenal salah satunya adalah matcha. Yes. Terus gue nyobain dong matchanya. Berapa kalau di Jepang apa sih currency gue lupa. Yen gitu kan. Pas di konversi ke rupiah ternyata harganya 150.000. What the hell? Dan itu cuma kayak segelas medium segini kalau nggak salah. Kayaknya segelas medium di Indonesia reguler 150.000, dan rasanya tuh kayak mid aja gitu. Gue paling mahal di Indo 80.000 belum sama tax. Iyalah, 90.000-an something. maksudnya segitu di Indo. Itu rasanya mid. Menurut gue sih any matcha is good. Any matcha is good sebenarnya. Nggak harus kayak nyari overpriced matcha tuh ternyata enak, enggak. Ada asal juga jangan ditambah gula menurut gue udah. Iya, ada juga yang murah tapi enak gitu. Tergantung ya tipe-tipenya gitu lah. Oke. Berarti sesi games ada lagi? Udah kelar ya? Oke, finish. So next sesi lain games adalah kita punya pertanyaan dari beberapa netizen. Jadi ada di fishbowl ini. Jadi silakan lo ambil salah satu pertanyaan dan kita akan jawab pertanyaan itu. Gue ambil dalam sini ya berarti. Yes. Ops, dapat. Aduh, agak susah nempel-nempel. Iya, nah satu tuh. Nah, kayak mencari harta karun sih ini fishbowl ya. Oke, panjang nih. Apa tuh pertanyaannya? Aduh, gue nggak ngerti lagi sama pertanyaannya. Coba. Apa sih? Tanggapan fans Oke, dari Ed dulu nih. Oh iya, siapa yang nanya nih? Fasya YDH. Tanggapan fans Dodo dan Madrid denial bahwa Messi adalah god sesungguhnya. Oh, yang kemarin menang apa sih? Dari Spain nggak sih? Spanyol nggak sih? Messi itu dia apa? Messi itu Argentina nggak sih? Argentina ya. Oh, jadi buat ngevalidate kalau Messi itu tetap adalah the GOAT. The GOAT, iya. Karena gue nggak begitu into sport, karena gue nggak begitu into sepak bola. Tapi gue rasa fansnya Argentina ini terlalu overreact sih. Gimana mereka kayak cult nggak sih? Ya, gue gak berani ngasih statement. Iya gak sih, kalau gue ngeliat dari mata gue dari video-video viral aja sih. Kayak dia terlalu overreact kayak sepak bola. Ternyata fans-fans sepak bola tuh juga kayak fans K-pop, fans yang lain lah, and in general lah. Iya. Gitu loh, kayak fanatiknya tuh oke lah. Ya pokoknya anything fanatic is not good. Iya gitu. So I think ada denial for me. Gitu. Pokoknya just trust that your bias itu is a good ya. Oke, ya udah. Iya. Oke. Next question. Gue ambil lagi. Itu tadi ring di atas. Nah. Apa tuh? Oh. Dari siapa? Terus pertanyaannya apa? Oke, ini dari @lordmobile.sun. Apakah bisa membimbing Gen Alpha? Gen Alpha tuh umur berapa sih? Gen Alpha tuh setahu gue mulai dari 2010-an deh. 2010-an. Sekarang baru lahirnya 2010. Iya, kelahiran 2010 setahu gue. Oh, di bawah Gen Z. Di bawah Gen Z. Oh. Berarti sekarang udah umur 20-an juga ya mereka ya?
Ada belasan gak sih? Belasan, sorry. Iya, on banget gue, sorry. 20 tuh masih Gen Z ya. Iya. Membimbing Gen Alpha. Kayak mereka nggak perlu dibimbing deh. Soalnya mereka kayak udah dewasa gitu loh. Iya, mereka udah tumbuh sama internet dan Iya. mungkin perlu dibimbing untuk internet wise kali ya penggunaannya Bener. kayak gitu. Bener, Karena gue ada temen gue dia udah menikah by the way seumuran gue. Gue masih 20-an. Terus habis itu dia punya adik. Dan adiknya ini gen alpha banget. Gen alpha garis keras. Iya. Dan yang bener-bener dia mikirnya tuh, gue nggak tahu ya gen alpha yang lainnya kayak gimana, tapi mostly kayak keponakan-ponakan gue semuanya mereka tuh logical banget. Oh iya. Gitu, kalau mereka nemu suatu hal yang gak make sense menurut mereka, ya mereka kayak bakal mempertanyakan itu. Iya, mereka outspoken. Yes. Generasi yang Outspoken banget. nggak mau ditindas, nggak mau bullshitting lah. Generasi yang ngikutin Gen Z. Kita outspoken juga soalnya. Iya, kayak bawahannya Gen Z. Makanya that's why masih awalan masih gen-gen gitu kan. Yes, dan Gitu. kalau dibilang bisa membimbing apa enggak ya bisa. Cuma Bisa. kayak makin lama kayak mereka makin ngerasa kayak ngapain gue dibimbing Gen Z. Iya. Orang Gen Z aja nggak suka dibimbing kok. Yes, Gen Z aja gak suka. Kita cuma suka Apalagi disuruh. sebenarnya iya kayak semua anak tergantung sih mau dibimbing apa enggak gitu. Kayak sesimpel dulu gue mau, misalnya gue udah niat cuci piring tapi gue disuruh nyokap gue cuci piring, gue jadi males. Iya. Gue mau cuci piring. Iya kalau disuruh-suruh tuh gue udah males sih. Kayak semua orang generasi milenial Gen Z apapun kayak juga sih kayak gitu sih. Oh, karena sekarang kita tuh lebih ke nurturing. Yes, jadi kayak ya udah kita tunjukin by our behavior aja. Iya, our action aja gitu loh, nggak Kayak perlu gitu. bragging about it, nggak perlu kayak gue abis ini gini. Dan untungnya parents zaman sekarang yang kayak Gen Z parents, mereka tuh lebih paham tentang parenting. Oh iya. Kayak gitu. I see. Okay, is there any question in the fishbowl? Coba kita cari lagi. Oh, nggak apa-apa lah ya, tumpah-tumpah. Kita cari Spill. harta karun soalnya. Oke. What is it? Pertanyaannya. Oh, panjang nih. Sampai 2 baris. Wow. Buat Dari- paragraf kah ini yang nanya? Dari ZXKCKY ____. Emang iya ya budaya komunikasi yang keras di X itu bring positive impact terhadap kebebasan berpendapat, atau justru mendorong munculnya penghakiman massal atau online pile on? Di X. Yes, di X. It depends. Penghakiman massa gitu. Kalau misalnya depending menurut gue sih. Karena ada beberapa orang yang kayak made a controversial statement gitu di X, bahkan kayak yang sangat-sangat tidak lazim. I think sangat-sangat normalize untuk dimasakan ya. By the way- Bahasanya ya. Apa gimana sih? Kayak maksudnya, sorry, I don't really get it. Kayak maksudnya budaya komunikasi yang keras tuh kayak gimana sih? Bahasa komunikasi. Oh, mungkin kayak cursing mungkin kayak, atau I don't know ya, kayak cursing kayak di luar bahasa lazimnya lah gitu. Kayak kasar lah, bahasa kasar lah. Karena emang mostly di X, di Twitter tuh kayak the most Paling toxic bebas, iya. toxic apps out there gitu loh. Kayak di Instagram, TikTok itu kan masih limited banget ya, gampang sensornya ya. Kayak lo ngomong kasar pun bentar kayak kalau misalnya komen sesuatu di Instagram ini kayak ada notifikasi gitu, are you sure want to comment this? Terus kayak sebelum di hitting oke, lo send gitu, baru lo bisa komen. Jadi kayak lu make sure dulu nih lu bener mau komen apa enggak. Nah kalau Twitter tuh bener-bener nggak ada apa ya, filter gitu. Oke. Ya berarti depends aja sih based on statement. Individual yang statement, dikeluarkan, iya. ya kali kayak gitu. Bener. So yeah, I think that's it. Is there any question? Coba makin tumpah Iya. nggak tuh. Total Harusnya masih ada tadi. Soalnya Ada tadi ya? gue sempet ngerasain ada lagi. ada paper gitu lagi ya. Apakah ada? Coba kita cari-cari lagi. Oh, itu satu. Ada, bener. Ada 2. Oh, iya. 2 nih gue langsung gue Oke. keluarin aja lah ya. Oke. Aduh, nanti Dari siapa lagi? timnya tolong beresin lagi. Itu dulu deh. Oke. Baca dulu. Oke, yang di sini adalah statement ini. Gen Z itu nggak males, hanya set boundaries aja. Bener sih. By the way, oke, untuk ngejawab ini, lu pernah kerja sama milenial nggak? Pernah. Oke, gimana? Milenial, Waktu itu? kalau milenial tuh orang tipe kerjanya tuh kayak ya udah terlalu kerja banget. Ya kan? Kalau Gen Z tuh kayak lebih santai,
kayak nggak berasa nggak kerja sih. Oke, let's say gue juga pernah kerja sama milenial dan memang environmentnya itu di tempat yang work phase-nya itu cepat banget. Work Itu ethic-nya bener-bener- sangat-sangat Yes, cepat. gitu. Dan apa ya, milenial nih ngelihat gue yang kayak oke, gue selesai kerjaan terus gue nyantai-nyantai, mereka tuh gak suka ngeliat gue kayak Oh, gitu. iya? Gue gak tahu kenapa. Kayak mereka manggil kayak, "Ara, kamu lagi apa?" "Oh, emang udah selesai?" "Udah." "Emang udah dicek gini-gini." Mereka selalu berusaha untuk menyibukkan gue biar gue Bener. gak duduk di Nggak desk gue gitu. Kayak kenapa sih? Gitu. Dan mereka selalu ngeliat gue tuh males, padahal gue hanya mencoba untuk efisien. Bener. Kayak gitu. Iya. Dan Iya, bener sih. Kita gak males. Bener. Oke, pertanyaan terakhir nih. Dari I hates stop it beach. Oke, standar TikTok Gen Z yang ternyata banyak di kehidupan sehari-hari efeknya negatif. Menurut lu gimana? Karena karena banyak banget sebenarnya hal-hal yang harusnya nggak jadi standar tuh tapi jadi standar di TikTok sekarang. Oke, let's say kayak misalnya kayak tadi deh, misalnya standar di cari pacar. Let's say, oke, gue lihat banyak banget sekarang konten kayak berminimum pacar tuh gini gitu. Yang dimana Gen Z nggak cuma Gen Z deh, kayak mereka jadinya kayak set their standard itu high. Hai, gitu. ya. Kayak meanwhile every person tuh punya standarnya masing-masing loh. Kayak lu bisa nge-tolerate ini, ada juga nggak bisa nge-tolerate itu, ya. Dan nggak semuanya tuh harus di generalisasiin. Iya, Kayak gitu I agree. standar lu. Karena lu juga kesel gak sih Gen Z lu di generalize sama orang-orang kayak Gen Z tuh gini gitu. Dan lu juga nggak harus nge-generalize diri lu sama orang lain, guys. Benar. Kayaknya nggak cuma Gen Z tapi kayak semua orang juga nggak suka digeneralisasikan kayak hal tertentu sih. So yeah, I think that's it for today episode tentang Gen Z. Kalau kalian punya kayak experience pertanyaan kayak misalnya tentang Gen Z atau apapun, bisa lah komen di bawah, discuss di bawah. Nanti kita admin bisa bales ya apa kita gitu. Oh, atau misalnya ada performative culture yang baru apa, please Performance let us culture. know. Iya gitu. Kalau misalnya kadang kan kita kan ada limited banget ya yang tentang trending karena trending tuh cepet banget. Cepet banget. Gue Berasa udah lupa kemarin kayak tren baru apa. kemarin tren apa, baru hari ini ada lagi gitu-gitu. Yes. We cannot keeping up gitu loh terus-terusan. So yeah, I think that's it for today episode tentang Gen Z. So gue pamit undur diri, gue Nino, Gue Arka. and see you on our next episode. Bye-bye. Bye.